Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Amin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, Majelis Taklim Al-Muhajirin. Wabil khusus ketua, saudara staf ibu, pembawa acara, utamanya Sahibul Baik. Dan Bapak Samsudin Pak sekeluarga, juga pembina Pak Samsudin Hamidi, semua yang saya tidak sanggup menyebut satu persatu, hanya syukur alhamdulillah. Hari keluarga yang satu itu tepatnya hari Jumat Pahing, tanggalnya 6 Desember, gede-gede di Sumber Jari 2024, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, terus Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Saya di tanggal 5 berarti kurang selama dinomas unjuli ronsasi. Sebelum Jumadil Akhir habis, Rajab Rumah Poso. Satu saja harapan kita, moga-moga kita masih diberi panjang umur, sehat, sehingga menemui bulan suci Ramadan besok dan Ramadan yang akan datang untuk beribadah di dalamnya. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, kehadiran kita satu harapan. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal soleh kita. Kemudian yang ketiga, materi yang dipesan oleh ketua akan melanjutkan tentang sholat. Sholat yang kita lakukan sejak dahulu kala. Kadang-kadang maaf, kita sok era. Alah sholat di sini kaya ngono to, penjajak sinau bareng. Padahal Ali bin Abi Thalib atau di dalam kitab Ta'limal Muta'allim mengatakan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak diilmui maka sia-sia. Kita salat, tapi nek ora ngerti syarat rukun ya percuma. Bahasa gampangnya muka ngelang tok. Jengkang-jengking wudu ya artis kangelan ya kesel tenan, tapi kok malah ilmu. Termasuk sering saya katakan orang mau menunaikan haji dan umrah ya latihan sih. Sing diarani latihan manasik haji. Latihan manasik itu ibadah, latihan ibadah haji atau umrah. Gen nang Mekah ora bingung. Tapi kalau ada orang mengatakan alah kono Mekah lah iso tiru-tiru kancane. Saat tawaf mempunyai Ka'bah, saat melempar jumroh, saat sa'i, lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah dan seterusnya, itu orang bilang kan iso tiru-tiru. Ibadah itu tidak boleh tiru-tiru, harus tahu dasarnya, harus tahu syarat rukun, termasuk puasa, termasuk sholat. Maka sholat yang kita lakukan, kita ilmui. Kalau mungkin ada hal-hal yang kita belum tahu, atau barangkali ada hal-hal yang masih kelewatan, belum kita lakukan. Karena apa? Di akhirat kelak yang diteliti pertama kali terhadap umatku, kata Rasul, adalah sholat. Fa in sholuhat sholuhat sa'iru amal. Nek sholatnya apik, semua amal menjadi bagus. Artinya apa? Barometer sing tinggi ukuran sholat. Ayo memenuhi syarat rukun, wudhunya ya benar,
pakaiannya resik, madhep ngulon, nutup aurat, termasuk suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis ya pakaiannya, ya tempatnya, termasuk juga badannya. Itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat tanpa wudhu ya jelas ora sah. Sholat kena najis ya bodoh ora sah. Nah itu kalau tidak tahu, biasanya sholat ini waton sholat, mestinya sholat nganggo waton. Waton itu aturan. Baik, selanjutnya kalau sholatnya orang genah, amalnya ya benar orang genah. Kemudian perintah berikutnya adalah aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang sholatnya bagus, amalnya pasti bagus. Orang-orang yang korupsi, koruptor itu nggak bisa sholat, ya ibadah. Tapi yang korupsi, sholatnya masih dipertahankan. Mungkin sholatnya yaknah atau dilakukan sekedar berling, yang kober lan yang itu. Jangan sampai kita kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kalau kita sudah kegebengan Islam, ya aturan peraturan termasuk ibadah secara total kita lakukan. Sholat ini setengah-setengah, ibadah yang lain juga total gitu. Baik, selanjutnya materi sebetulnya banyak. Misalnya sholat sunnah, bukan sunnahnya sholat, beda itu. Sholat sunnah itu ada sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat tarawih besok, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah. Pada sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak apa-apa. Tapi jangan menyepelekan, karena sholat yang wajib 17 rakaat sehari semalam itu kalau diibaratkan bagaikan orang yang jualan atau orang yang dagang baru melaksanakan modal atau kembali modal. Tapi kalau modalnya berkurang atau rugi, ya otomatis rugi. Punya samben apa enggak? Kalau punya samben bisa nutup. Kalau punya samben bisa nutup. Jadi orang yang jaga sholat wajib, padahal maaf, yang hadir ini termasuk saya, kadang telat, kadang keringan, kadang malah lali, jermuninya merdeka, bebas, nggak lali. Tapi cara pakaian bolong-bolong. Kalau pakaian bolong-bolong, ya ibaratnya orang sempurna. Supaya sempurna, pakaian ditambah. Sholat pun demikian. Nek bolong-bolong kadang terlambat, kadang keringan. Ini kadang niatnya keliru. Sholli fardhu subhi kawanan. Karena gembrungsung. Itu berarti bolong-bolong. Punya sholat sunnah apa enggak? Samben sholat sunnah. Rawatib misalnya. Termasuk juga sholat tahiyatul masjid. Maka bisa sekurang-kurangnya kita sholat itu bisa 40 rakaat itu bagus gitu. 40 rakaat itu rinciannya yang sholat wajib zuhur asar maghrib isya subuh itu asar. Kemudian tahajud 11, jadinya 28. Supaya 40
tambahi rolas. Apa itu? Sholat rawatib zuhur sebelumnya 6. Kemudian pada zuhur 2, 6. Asar tidak ada. Maghrib setelahnya 8. Isya setelahnya 10, 2 rakaat. Dan subuh sebelumnya. Malah subuh itu ada nilai plus. Siapa yang sholat subuh, siapa yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, maka orang tersebut mendapatkan pahala dunia seisinya. Sing rawuh kita nindakake sholat 2 rakaat sebelum subuh menjadi konglomerat. Biasanya saya suki-suki wong ana ning alam dunia iki penjenengan salah. Mung bedane apa? Mulai maring esuk. Saiki wong yang sugih iki wis kaya-kaya sangat dihormati. Padahal kita sendiri kaya. Ning kaya kita, sugih kita ditunda. Asal kita melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Plus yang lain. Jadi 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat itu rawatib, tahajud 11. totalnya 40 rakaat. Wah, ini sangat sedih bagus. Syukur ditambah duha, ditambah tahajud. Itu lebih istimewa. Baik, selanjutnya, kalau kemarin sudah saya singgung, apa itu sholat ini? Sholat adalah doa. As-sholatun hiya ad-doa. Sholat adalah doa. Sejak takbiratul ihram hingga salam isinya doa, mohon kepada Allah. Kemudian menurut istilah hati lurus menghadap kepada Allah sebagai ibadah wajib atas Islam. Kemudian dengan perbuatan dan perkataan juga dengan syarat rukunnya tertentu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salat. Ya seperti salat yang kita diawali takbir, diakhiri salam, di dalamnya syarat rukun yang kita. Jadi berikutnya sekarang kita bicara syarat rukun. Nanti penjenengan kalau ada yang menanyakan silakan. Syarat sih. Apa beda syarat dengan rukun? Ada yang tahu? Syarat rukun bedanya. Kalau syarat itu sesuatu yang dipenuhi sebelum melakukan amalan. Misalnya sholat, ya berarti kita memenuhi sebelum sholat. Anak sekolah, syaratnya apa? Ya numpuk fotokopi STTP, pendaftaran, mengumpulkan foto. Berarti itu kan dipenuhi sebelum sekolah. Dan nanti kalau sudah sekolah, namanya rukun yang harus dipenuhi. Masuk tepat waktu, nggo seragam, keluar ke pelajaran, dan lainnya. Sholat juga sama. Syaratnya suci dari hadas kecil, hadas besar. Saya agak berkata hadas dulu, Pak. Bukan. Hadas itu kejadian yang keluar dari perut. Kejadian. Jadi maaf, kentut, kencing, berak, itu hadas. Maka kadang-kadang orang mengatakan, mau nggak wis hadas? Ya wis hadas itu artinya wis batal, wis kentut apa dulu, berak apa dulu. Itu hadas. Adapun najis itu wujudnya. Berak ada wujudnya, kencing ada wujudnya, kentut yang tidak ada. Angin tok, badut kira-kira. Tur orang perlu diisi, ya angin mesti hilang, mesti ditemu orang ngomong-ngomong. Nah, kejadian itu namanya hadas. Kalau yang wujud itu najis, ya berak termasuk kencing.
Orang yang mau sholat syaratnya harus bersih itu. Artinya apa? Dibersihkan. Kalau bahasa fikihnya istinja, dibersihkan. Kemudian yang kedua, masuk waktu tadi saya matur. Orang iso sholat duha di jam 7:30 isih longgar. Ibu-ibu arep sah-sah isih terlalu dingin. Arep bonjo sih gegasi. Sholat duha rakaat baru niat ngadeg tak sholat duhur. Ya tidak bisa. Sholat duhur ke 7:30 esok. Itu melindur namanya. Jadi sholat duhur ada waktunya, asar maghrib bisa ada waktu. Adapun duha tenggang waktunya sejak matahari terbit nanti sebelum duhur. Artinya mau sholat jam 7 untuk jam 8 kenapa sholat orang rakaat misalnya minim duha. Aku tak sholat duha jam 10 boleh. Atau sholat duha jam setengah 11, jam 11 belum duhur. Tapi kalau bisa rutin itu jadinya enteng. Tapi kadang-kadang jam 7, kadang jam 8, sesuknya jam 9, malah kadang soal lali. Nggak lali boleh enak sudah sah. Itu duha. Tapi kalau yang wajib, innas sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman sudah ditentukan waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya tidak saya sampaikan soalnya sampai jam. Bertanya Yono jadwal sholat minim pemandangan jam di mana kita sudah ada masalah. Kecuali ada kalau mengajar orang beli jadwal bahkan jam juga tidak punya. Ya sudah kurang matahari. Itu kalau PPT orang tidak alat-alat itu kan sudah canggih. Orang beli HP di style wajah-wajah sholat sama azan, just sekarang tidak ada kesulitan. Baik, ini yang kedua, suci dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kejadian sebab kecil karena sering keluar dari perut melalui dua jalan. Orang jeruk hadas kecil itu cuma untuk cilik-cilik kayak kelusu orang sering. Dan yang hadas besar keluarnya sekali tempo, menstruasi. Terus yang yang masih produktif kaitannya dengan kumpulnya suami istri itu kan sekali tempo. Keluar sperma itu hadas besar dengan cara mandi plus wudhu lalu mau sholat. Itu hadas kecil, hadas besar. Yang kedua suci dari najis, yaitu tadi istinja, dibersihkan. Baik itu kotoran manusia, kencing, kotoran hewan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, masuk waktu. Masuk waktu itu ya bisa dengan wayang sholat. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah, amal yang paling disenangi Allah ini apa mau? 3. 1 jihad, perang melawan musuh yang memusuhi Islam. Orang yang menghadapi perang itu amal yang disukai. Yang kedua, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Ini ulama berbeda. Tepat waktu itu bisa dimaknai di awal waktu. Allahu Akbar, awal waktu berwudu sholat. Tapi pendapat yang lain yang gerisi masuk waktu, umpamanya zuhur we rolas terus. Nanti tekan jam 3 kurang seperempat. Dan setengah 3 ya saya dulu. Jam 2 saya dulu, ini saya tepat waktu. Yang dipersoalkan, kenapa diundur oleh sholat? Nggak dilihat alasannya. Kalau alasannya mau dolanan HP,
atau lihat sinetron itu bukan alasan. Peset itu menunda atau molor waktu yang bahasa Al-Qur'annya pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Salah satu di antaranya orang sholat, tanda kutip. Sholat sendiri alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai, yang molor waktu, termasuk juga pura-pura lupa. Lalu ngerti kurang 5 menit sholat zuhur, lalu makan dulu, ngerti kami masa kami kat, berarti udah baru sengaja. Nah kalau sekarang diundur sholatnya, kalau orang ini melakukan sesuatu yang fatal dan vital, itu boleh. Contohnya dokter ngoperasi pasien. Begitu mulai operasi, masuk waktu, terus ojo nanti lah, yang sholat tinggal sholat, gunting kayaknya nunggu boleh malah kasih. Lanjutkan saja, walaupun mungkin nabrak waktu berikutnya karena ini urusan nyawa. Itu bisa diterima oleh syariat. Suci dari hadas kecil, hadas besar, kemudian bersih dari najis, apanya? Pakaian, tempat, badan. Masuk waktu. Yang ketiga, nutup aurat. Ini pasti. Yang keempat adalah menutup aurat. Masuk waktu. Yang kelima, menutup aurat. Kakung putri beda. Kalau putri seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau kakung yang tertutup harus itu sejak pusat sampai lutut. Ini orang dari salatin berdiri. Zaman canggih ini berdiri kausan orang memang. Dengan Pak RT izin loh kausan loh. Kalau nyembah nih Allah malah mengkalangan anduk. Nah kalau ya ini pengajian. Jadi itu kira-kira syarat. Berikutnya bicara syarat Islam. Orang Islam ini ya kewajiban sholat. Dan yang ngancani ya harus terjadi ngancani, tapi tidak ada kewajiban. Kemudian balik itu kalau bahasa dari asal kata artinya sampai. Sampai apa? Sampai usia. Jadi balik itu batas sudah menjalankan kewajiban baik sholat maupun puasa. Biasanya diawali umur. Kalau laki-laki dan perempuan lebih cepat dewasa perempuan. 9 tahun itu perempuan sudah akhir balik. Kalau laki-laki 13 tahun. Tapi ada faktor lain mana yang lebih dulu. Apa itu faktor lain? Suara. Kalau laki-laki suaranya makin besar. Agor. Dari cilik ada anak. Ini begitu sudah balik. Gede. Itu berarti akhir balik. Sudah berkewajiban menjalankan sholat dan puasa serta kewajiban lain, termasuk sholat. Kemudian ciri yang ketiga, balik adalah perempuan menstruasi. Kalau laki-laki mimpi indah, mimpi dengan indah. Kami turun sarungnya sana bekasnya sperma, terus berbentuk pulau Kalimantan, pulau Sulawesi. Artinya bekas sperma. Berarti semalam mimpi. Nah kalau sudah mimpi seperti itu, berarti si laki-laki tersebut sudah berkewajiban menjalankan syariat agama, termasuk sholat dan puasa. Itu syarat. Jadi ada pertanyaan soal syarat sebelum saya sampaikan rukun.
ngaji itu kan supaya kita tahu. Ada sebutan malu bertanya satu jalan. Sudah ada, ada. Kita lanjut monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, sholat di perjalanan Pak ya. Kita kan dalam perjalanan tuh kira-kira waktu dulu tuh sudah habis itu Pak, dalam perjalanan ya. Nah terus kita sholatnya di perjalanan itu pakai tayamum. Sudah tayamum kita kebetulan sampai sana tuh masih ada sisa waktu untuk sholat zuhur. Apa kita itu habis sholat tayamum terus kita mau sholat dulu atau tidak? Sholat yang kita lakukan itu ada rukhsah. Rukhsah itu kalau bahasa kita dispensasi atau kemurahan, kemudahan. Allah memberi kemudahan. Kalau memang kita bepergian jauh, diberi kemudahan agar sholat kita dijamak. Jauh yang memenuhi syarat. Dijamak itu dikumpulkan. Piknik misalnya. Ya sudah dijamak saja. Zuhur, asar, dari isi. Kalau sebutan jamak tetap papat-papat. Zuhur, asar. Tapi masih diberi kemurahan lagi atau kemudahan yaitu qashar. Qashar itu ringkas. Sing tang rakaat dadi loro. Zuhur ya loro, asar ya loro. Niate jamak qashar. Adapun yang maghrib tidak jamak. Maghrib dan isya ada, tetap maghrib 3, isya 2 kalau memang dalam perjalanan. Termasuk subuh itu dijamak qashar dadi sarka. Ya kita di zuhur, asar, maghrib, isya. Maghrib 3, isya 2 qashar. Nah sekarang berbicara masalah dalam perjalanan. Dong ini wis sholat. Tapi begitu sampai di rumah atau justru masih ada sisa waktu sholat yang dimaksud. Sholat jamak, zuhur, asar, atau sholat zuhur di sana. Tapi setelah pulang masih ada waktu zuhur. Lah kan penyakitnya tadi sudah. Kalau di jamak, sholat pikiran. Dalam perjalanan di zaman, zuhur, asar dilakukan. Walaupun sampai di rumah masih waktu zuhur atau asar. Kaitan perjalanan orang masih saya itu di Jakarta, Semarang saja. Tapi syaratnya sudah terpenuhi, boleh menjamak, boleh qashar, bahkan puasa boleh muka. Karena Pak, perjalanannya cukup atur. Beda karo wong mikul membawa beban ming jual. Sak qashar-qasharnya belum memenuhi syarat untuk mokat. Kalau itu puasa. Termasuk tadi yang dipertanyakan tadi, masih waktunya. Ayat itu tadi kan sudah dilakukan dengan jamak, berarti sudah lunas, sudah selesai. Yang dimaksud itu Pak Walter? Yeah. Kita bicara rukun yang kita lakukan harus pada waktu sholat. 1, niat. Segala ibadah yang tidak diawali niat tidak sah. Nah, ini jadi persoalan diucapin orang. Nek sholat nganggo sholli apa, nek wudu nganggo nawaitul wudu apa, itu tidak usah kita persoalkan. Malah kita mempersulit diri. Itu bahasa lain perkara jadul, jaman dulu. Sejak dulu rana baik. Nek arep ngucapke usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilan qiblat ada makmuman lillahi. Ya silakan saja. Tapi ada orang yang mengatakan tidak usah. Niat itu kan dalam hati. An-niyatu fil qalbi. Dalam hati.
Tapi hati itu bisa dibimbing dengan ucapan. Apa ini? Sebab kalau niat diucapkan, setiap kali kita melakukan sesuatu, ngomong terus. Kemudian pada ngaji ini, aku arep salim, bar kuwi aku arep wedaan, rampung kuwi aku arep mlaku menuju ning gone Pak Samsudin Falak, arep pengajian. Lha kan ngomong terus jadinya. Itu orang yang tidak mau menggunakan niat yang diucapkan. Tapi bukan berarti salah. Ya silakan tidak mau mengucapkan dalam hati. Tapi yang harus dikomentar khusus sholat, khusus wudhu diucapkan monggo saja. Tapi yang pasti harus niat. Kalau nggak ada niat, ya tidak sah. Satu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar itu harus di dalam sholat itu ada yang disebut qaulan wa fi'lan. Ya diucapkan, ya dilakukan. Gerakan ya diucapkan. Maaf, ada beberapa yang sholat menengwai di batin. Itu namanya tidak memerlukan rukun. Ya diucapkan, ya ada gerakan. Misalnya krungu awake dhewe tapi bibir iki gerak. Ngecoba-cobanya apal terus takbir mau menunggu asal sedakat. Itu berarti kurang afdol, bahkan bisa jadi kurang sah. Apalagi sholat sing zuhur asar sing ora banter tur sendirian. Mengjetem, mingkem, wali takbir gerakan rokok itu jauh serangan bermoco. Karena rumah saya sapal. Tidak boleh, salat harus ada dua. Ya diucapkan, ya dilakukan dalam gerakan. Maka takbiratul ihram harus Allah. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Menawi sampun karena faktor usia manula mampune munggon kursi sing iso ngira-ira awake dhewe mampu karo ora. Jangan dipaksakan, ambruk dah. Iya, berdiri itu kalau tidak kuat beberapa menit sudah ambruk, malah repot. Maka saya pernah mengatakan begini, saya imam. Oh, teruskan. Baris kedua ini longgar, siji. Saya komentar masih kosong, diisi. Ternyata ada orangnya tapi jujur. Begitu selesai sholat, saya mendekati orang tersebut. Ternyata berangkat ke masjid, pulang ke masjid jalan. Tapi saat sholat duduk. Nggak tak urus, nggak kok mungkinnya bukan berdiri, bukan cuma saat sholat. Anu Pak Pulau Madem petang. Terkaya ambruk nih, kalau sholat menjaga. Ya apa saja. Itu berarti bisa mengukur apa itu. Termasuk kita. Maka sebutan berdiri bagi yang mampu, yang mampu berdiri. Lan nek mampu ya jengkelak. Jengkelak ini modelnya kayak jaran parkir kayak. Ada ngatur ini nunggu penumpang ini ada jengkelak sisi. Kalau kesel jengkelak sisi itu model jaran. Tapi kalau kita mampu berdiri ya tegak berdiri. Orang jengkelak rono, jengkelak ini. Apa-apa ada pakaian sholat kok mulai rakyat. Sebab apa? Sholat itu pakem. Ada yang saya tahu sholat saat sujud itu kakinya mentang apa? Tapi apa lagi nakal? Orangnya sudah sujud. Begitu juga tahiyat. Saat duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, mesti ada jagowi sikile menang sih. Kuwi nambahi gerak. Kok sekarang sedakat itu ya pakem kan gitu. Masa sedakat kok ini sih? Tapi kan kembali ya sedakat, tapi kalau ini apa? Termasuk tadi
tahiyat, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, dapat sikilnya mentang sih orang-orang. Ya saya tidak tahu, mungkin kebiasaannya. Aku ruangin atau mau kepingin dengan berpengajian, saya pesan Romo Kahibnya biar di sini. Karena sesuatu yang bukan itu kesalahan, maaf, bukan maksiat, tapi kekeliruan perlu diluruskan. Berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang harus lagi membaca Al-Fatihah setiap rakaat. La sholata liman la fatihata lah. Ora diarani sholat nek wong kuwi ora maca Fatihah setiap rakaat. Mulai bismillah nganti walak dori. Nah kalau suratan surat. Jadi penjelasan baca bismillah sampai malam dori ora usah baca lagi suratan enggak rasa. Tapi karena suratan itu sunnah, nak diwaca untuk ganjaran, kayak dibaca. Karena itu nambahi pahala. Tapi kepepet itu wasilah ono acara, wes pada sama suratan, ya enggak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan soal rukun niat diucapkan kena ora kena. Takbiratul ihram Allahu Akbar won jadi sedekap itu bervariasi, kita juga tidak usah masalah. Jadi menghadap ke sana di atas pundak atau di depan pundak atau di atas telinga menghadap ke sana sedekap pas tengah-tengah antara pusar dan dada. Orang saginggok ada yang sholat di letakkan samping, saya tidak tahu alasannya apa. Ini yang jelas sedekap yang tangan kanan di atas diletakkan antara dada dan pusar. Ya berarti kan dada ini pusar ini kan. Nah jinggong ini orang kebiasaan. Apa istilah ini wetenge peyok sebelah. Tapi yang pasti saya belum tahu tuntunannya. Berdiri bagi yang mampu membaca Fatihah. Ada yang bertanya? Pak, maaf kemarin itu ya memang udah mbah ya, itu sempat lupa Pak. Sholat zuhur kan dia bangun tidur dikirain udah asar Pak, niatnya sholat asar Pak. Gimana Pak? Niatnya sholat asar. Asar, padahal itu akan zuhur. Penjenengan tahu? Dia sendiri yang bilang Pak. Malah negur saya, loh, ya ini kok durung balik, bareng tau kasih jam yang meter, loh, berarti kan mas asar, lah aku mau sholatnya niatnya sholat asar gitu loh Pak. Oh iya itu diulang Pak. Diulang. Jadi langsung itu lah ya. Iya, kalau ini mau sholatnya rasa niatnya asar padahal zuhur. Itu lebih fatal. Sementara ada di Kapling itu dulu ada seorang muadzin yang sudah sepuh, ora tanggung-tanggung. Ya jam 3 bengi subuh. Gue speaker lho. Ya, tonggo masih kerja. Mbah, lu mungkin udah jam 3. Sopo sing kondo iki sing nganggo kuwi. Sopo sing kondo iki kuwi jam 4:30 subuh. Yang kiai sepuh. Akhirnya di stop nek kerso, lah terus dibablaske, tetap ada nganti rampung, baru terus gandeng digenaki karo sing milik imam termilik ijab. Jamnya nang dalem, jamnya sing azan mau mati ya jam 4:30 sore itu. Akhirnya masanya 5:30 padahal ke jam 3. Nek kuwi ora pati fatal, ora ketung tonggo-tonggo dan ijab. Nah, azan biasa waktu sholat malah kadang-kadang orang berbeda. Tapi azannya salah jam malah teko. Malah ana klaten iki lho kejadian. Lawang musala lingkungan Islam diajari-gali orang sing teko. Akhirnya rampung azan setelah pindah. Mulus naikkan loh. Wah, tonggo-tonggo teko aku. Wah,
berhubung juga ini kalau nyetel dangdut. Wah haram ini, nyetel dangdut itu langsung aja. Lah kok dari ini ngomong, lah juga kan benar nyetel, mestinya kan salah. Lah aku apa azan apa pujian selawat rada teko. Saya kan nyetel dangdut ngado ngono. Piye to karo muni. Jadi anu nih Bu diulang, diulang, nek jenengan meneng bae jenengan nang dosa. Mbah iki waktu tak saya dulu langsung malih kecuali ngeyel. Ngeyel itu salah satu kanca. Monggo alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Bacaan sholat tadi itu loh Pak, yang harus diucapkan, tidak boleh dibatin. Ya. Tentang sholat yang harus diucapkan, tidak dibatin, itu dibacanya itu kerasa ukurannya seperti apa? Karena begini, kadang-kadang ada yang sholat di sebelah itu sampai keras. Nah, akhirnya di sebelahnya itu kan mungkin bisa tegang gitu. Mohon penjelasan seperti apa sih batasan, apa memang sepanjang yang kita dengar sendiri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan sholat bagi makmum, kalau bagi imam prinsip rakaat pertama dan rakaat kedua sholat maghrib, isya, subuh mengeraskannya. Tapi bagi makmum di dalam bacaannya adalah sebatas dirinya sendiri dengar. Biasanya sebatas dirinya dengar itu ya sambil kemecat diri berarti di luar itu. Jangan sampai mengganggu kanan kiri. Sebab bacaan itu ada yang bijak. Contoh Allah sebelum Imam Fatihah itu ada bacaan tawajuh kabiro walhamdulillah katsira subhanallah wa silakan. Ada tuntunan yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama innaka tawwabur rahim. Adalas Allah sir khataaya bil ma'i wa salji wa barak. Lah kebetulan saya membaca rada banter, sementara sebelah saya sing diwaca cukup. Enggak kan? Kalau banter. Kan kalau pelan ayo dewi-dewi. Walaupun beda bacaan ini tidak masalah karena sunnah. Orang maca Allahumma ba'id ya ora apa, orang maca kabira ya ora masalah. Tapi nek Fatihah harus walaupun harus tetap pelan, aja nanti ganggu sebelah. Karena ganggu sebelah perusak alhamdulillah ar-rahmanir-rahim kan ganggu kanan kiri terganggu. Nanti begitu kok ada metu riya itu ngeri. Jadi memang semua ada aturan dan peraturan termasuk pelaksanaan sholat. Ini ada, ada yang lain? Sabar kita lanjut. Oke. Warga lagi. Ini Pak, sholat kegiatan subuh itu dilaksanakan di rumah, bukan Pak? Sholat Sunnah itu kalau Rasul dawuh nawiru manazilakum bis sholat wa qiraatil Quran. Sinarono omahmu nganggo maca Quran dan sholat. Omahmu sinarono nganggo sholat dan maca Quran. Ora bersinar lampu. Nah sholat yang dilakukan di rumah ya sholat sunnah, termasuk qobliyah subuh, termasuk rawatib yang lain itu kalau memungkinkan di rumah lebih baik. So udah ungkapan Rasul berikutnya, jangan jadikan rumahmu bagikan kuburan. Kuburan kan sepi. Jadi bersolat, tinggal baca Quran. Nah, sholat yang di rumah lebih utama yang sunnah. Kalau bicara yang wajib, ibu-ibu lebih utama sholatnya di rumah. Tapi bukan berarti ke masjid salah. Sepanjang ke masjid itu tidak timbul fitnah. Fitnah itu gangguan di jalan, godaan gangguan remaja-remaja misalnya.
menjalan di sini suatu karena yang mau ke masjid ini ternyata wanita nganggo bisa bersih mandang oleh kita buri itu lupa itu salah satu fitnah seperti itu. Aman-aman saja jadi jadi sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah. Tapi kalau bapak-bapak ke masjid itu harus. Kenapa harus? Rasulullah memberikan gambaran bahwa Ummu Maktum, seorang sahabat yang tunanetra, sholat ke masjid mesti ada yang nuntun. Satu ketika tidak ada yang nuntun. Kemudian Ummu Maktum tanya kepada Rasul, saya tidak usah ke masjid saja ya, tidak ada yang nuntun. Kata Rasul, dengar azan enggak? Ya dengar Rasul. Berangkat, walaupun berangkat, walaupun berangkat. Laki-laki. Tapi kalau wanita di rumah lebih utama. Termasuk sholat Isyraq. Isyraq. Isyraq itu sholat subuh. Terbit matahari, mulai terbit. Ya wis terbit lah pas mulai. Nah, kata-kata lain ada sebutan duha awal. Tapi Isyraq itu artinya terbit maka suruk atau Isyraq, rong rakaat. Tanggung-tanggung bila panjenengan melakukan ganjarannya foto karo haji dan umrah tur sempurna kata Rasul. Bagi panjenengan haji umrah mulai daftar ngenteni selawe tahun haji termasuk umroh biayanya ngundang lingkungan sejarah walimatus safar ora cukup 1 juta 2 juta cukup sholat suruk atau Isyraq bar subuh ngenteni matahari terbit. Bagi yang di masjid bagi ibu-ibu di rumah ya tidak masalah. Saya hitung dina minggu orang gawean orang ngurusi putu aku tak sholat Isyraq tapi udah karo umrah haji apa meneh iso sampeyan dina waduh jes. Tapi ya maaf sing datang haji kalau umrah aja dibatalkan. Mau rasa haji atau umrah bisa kita sholat Isyraq saja. Karena itu bonus kalau bahasa saya. Isyraq itu bonus. Tapi yang utama yang niat itu. Ada lagi? Sudah? Monggo. Oh, Isyraq. Belum. Ya sebetulnya kalau bicara matahari memang kudunya mundur. Kudunya. Nah, ya ada berubah mundur. Tapi di dalam jadwal timer ke masjid termasuk juga kalender itu ada jadwalnya misalnya yang pertama subuh sebelumnya malah ya macam-macam itu kadang diawali imsak bar imsak terus subuh bar subuh terus suruk atau terbit matahari bar kuwi terus zuhur ada zuhur terus duha terus zuhur terus asar maghrib isya dan seterusnya. Itu kalau kita mencari kebenaran berdasarkan jadwal. Tapi kalau yang pentingnya masyarakat itu mendung lebih-lebih jam randuwi HP yora sing dijaga terus ini mulai jedul ngerti-ngerti jam 8 aku sholat tapi dulu rapi tok begitu dulu jam utawa ngerti-ngerti sering jedul wis diwirakan ya sudahlah bahasanya kita sebagai petani ngono kuwi tetep panen tapi panennya beda harus tepat waktu dijogo tenan tandurane saka hamatikus nek cara pari digenangi air engko nek ngono sing ganggu model apa wereng apa diilangi panennya akeh. Begitu juga kita salat dijogo tenan wudune tertib
syarat rukunnya termasuk waktu yang berjalan masa tepat lah. Ya cara panen ada, ganjaran ada. Tapi nek sembarangan ya ibaratnya nandur, begitu nandur panen wis tinggal. Ora dilebih, ana komo piye, ya wis gerombol tengah tok. Padha ombone ra karuan lho, panen kok kira-kira gabah mung sak kilo tok. Padha kira-kira mau panen itu bertinta-tinta gara-gara tidak dijaga. Begitu juga sholat. Nah, dengan umpama begitu sholat surut ora nirngani jam teko iki 6:00 esuk ya sudah lakukan saja. Bukan dosa kalau itu semua. Insya Allah dapat pahala rakyat itu hidup. Apa mengajak haram lakukan aja. Kita yakin namanya ibadah itu kan ada tuntunannya, tapi begitu lupa, begitu tidak tahu gugur kewajiban. Jadi kalau mereka salat sunnah, zuhur itu, waduh ya lari, ngerti sasar maghrib. Ya sudah lakukan saat ingat. Seorang kewajiban ini lali kecuali kegalingan. Loro wong sing gila kecuali waras. Anak kecil kecuali sudah jelas. Orang yang lupa kecuali mungkin sudah ingat dan lali. Jadi ono syaratnya, tapi lali, kurang ngerti, termasuk ketiduran, ya kasih. Orang masih juga. Tapi ya jarak, memang. Kalau zuhur kurang seperempat jam memampan turu. Alah, dia zuhur sih. Dari angkler nanti asar, nanti yang waktu itu. Jadi berikutnya, kalau ada yang bertanya lagi, masih ini. Kalau sholat subuh itu dari subuh menunggu matahari terbit, Pak. Itu apakah kita harus duduk? Apanya pikir baca Al-Quran, bolehkah apa kita mengerjakan sesuatu tapi tidak pikir? Jawabannya untuk amalan kebaikan. Contoh, untuk pengajian. Jadi ada ceramah, mendengarkan ceramah, nanti suruh. Begitu selesai ditutup, terus bersalat subuh. Termasuk untuk zikir. Orang pengajian ya zikir dulu. Terus itu baca sa'isoni mana yang dizir subhanallah karena nunggu waktu. Nah semua itu termasuk dalam rangka menunggu waktu. Nah yang tidak boleh ya tidur. Menunggu waktu tapi kita umpama kita mau nyala nasi gitu kan, tapi kita lihat tetap pikir itu menunggu itu. Ya bikin anak nasi. Jadi kalau menurut saya ya konsentrasi abdalnya ya itu untuk zikir konsentrasi. Jadi sampai subuh sampai kalau sholat tapi anak nasi itu kecil. Misalnya sesuai. Nanti masih ada beberapa nomor. Rukun nomor 5 adalah rukun sholat adalah rukuk dengan tumak ninah. Rukuk i'tidal sujud duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Terus tumak ninah. Tumak ninah niku anten kira-kira sepanjang membaca subhanallah sekira-kira itu orang jadi wajah berarti nak detik ya 2-3 detik baru membaca subhanallahil azim berbihamdihi nek rukuk. Begitu juga ini mandek sik kira-kira 2 detik 3 detik baru maca rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Itu pernah sahabat Rasul saat sholat tidak menggunakan tumak ninah. Kemudian sahabat ditanya, kamu sholat sudah berapa lama? 60 tahun. Kata Rasul, sholatmu sia-sia.
Karena rukuk tanpa tumaknina, sementara sujud pakai tumaknina. Anteng sedilo ana sing ora ya amburadillah. Jadi kira-kira kalau kita sholat itu dalam satu rakaat itu 1 menit itu aja cepat. Tapi ana sing nekat. 4 rakaat 1 menit. Wah. Kayak manut hilang adus kan. Termasuk yang terjadi di Madura terawih 23 rakaat, pakai 23 rakaat. Nanti 10 menit. Kuwi juga minum jam 6. Nek wong tua-tua ngono kuwi ada boleh do gelak. Allah, kutu. Wah, aku karo senang foto-foto tapi senang foto-foto itu termasuk rotor kosong tawari cang nom ora masalah. Tapi nek iki kaya ngono wis ora ono sing sepuh ora maraya apa terlalu lebih. Nah itu kan dikembalikan pada tuntunan ya tidak memenuhi syarat atau maknanya. Jadi sementara itu mungkin masih ada yang bertanya satu, kalau tidak ada ya kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaat. Kesimpulannya, mari kita sholat dengan tertib, dengan memahami syarat rukun, baik ucapan maupun gerakan. Ucapan tanpa ganggu kanan kiri. Ya. Kemudian gerakan pasti dengan tumaknina anteng sebentar, memenuhi syarat rukun dan sunnah. Ini yang belum adalah batalnya sholat. Sholat bisa batal, tapi yang segera menyadari. Sebelum lupa, salah satu di antaranya at-tukhum, buka puasa atau takjil, menuki makan, minum, bisa muncul-muncul, bermukomat, langsung gabung sholat. Padahal bisa muncul-muncul loh, bisa makan snack atau arem-arem atau minum manis. Lainnya sholat kan ada rasa yang ada di mulut. Lah tengah-tengahnya sholat, rasa tersebut kelek. Nah berarti kalau itu rasa ditelan minum pada waktu sholat, sisa makanan yang ada di sela-sela gigi tertelan makan pada waktu sholat, kedua-duanya batal. Nggak wudhunya batal. Nah terus caranya dia, kalau kita mau sholat saat takjil atau saat buka bersama, ya selesaikan terus kumur wajah mulutnya dibersih, kumur sampai bersih, syukur sikatan sampai tidak ada rasa, tidak ada sisa makanan. Insya Allah itu bersih dan sah sholatnya. Yang sisa makanan ya batal, nanti tertelan. Jadi makanya besok kita lanjut lagi. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.